Orang tua ini ingin berangkat ke luar daerah dan mungkin teman-teman semua mengetahui bahwa ketika kita ingin keluar daerah kita harus melakukan yang namanya pemeriksaan yaitu swab. Saya tanyakan kepada petugas apakah uang orang tua ini tidak bisa dikembalikan, apakah tidak ada kebijakan yang bisa diberikan kepada orang tua ini, di mana dia kasihan sudah tidak jadi berangkat dan harus membayar hasil swab ini. Sama kan pengusaha besar. Pengusaha besar akan menganggap sepele 150.000, tetapi pedagang kecil itu akan merasa sangat dirugikan, teman-teman. Apakah tidak bisa dianggarkan, baik itu APBD, APBN, dan anggaran-anggaran lain, ketika yang melakukan pemeriksaan di lapangan adalah masih di naungan fasilitas negara? Kita minta coba digratiskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Nur Aswad dari anggota Klub Elang Maut Indonesia. Pertama-tama saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua dimanapun teman-teman semua berada, mudah-mudahan teman-teman semua sehat selalu, dilancarkan dalam urusannya, dilancarkan dalam usahanya, dan dijauhkan dari yang namanya COVID-19 ini, teman-teman. Lagi-lagi saya sampaikan kepada teman-teman semua, jangan pernah ada kata bosan untuk belajar, karena tanpa belajar pemahaman kita tidak akan bisa bertambah, teman-teman. Oke, baiklah, dimana pada hari ini saya ingin sedikit bercerita kepada teman-teman semua, dimana cerita ini betul-betul saya lihat dengan mata saya sendiri. Kejadian ini terjadi di pelabuhan. Ada seorang orang tua ingin keluar daerah. Saya kurang tahu apakah dia pengusaha kecil, apakah dia orang biasa, dan lain-lain sebagainya. Tetapi ketika saya melihat orang itu, menurut saya orang ini adalah orang yang betul-betul kurang mampu. Oke, baiklah, kita cerita dulu seperti apa kejadian ini. Orang tua ini ingin berangkat ke luar daerah dan mungkin teman-teman semua mengetahui bahwa ketika kita ingin keluar daerah kita harus melakukan yang namanya pemeriksaan yaitu swab. Jadi ketika kita selesai melakukan swab dan ada hasil bahwa negatif, baru kita bisa membeli tiket. Jadi orang tua ini sebelum membeli tiket dia memeriksakan dirinya. Tidak lama kemudian hasilnya keluar bahwa orang tua ini positif COVID-19. Jadi di situ saya perhatikan orang tua ini. Di mana orang tua ini mengatakan kepada petugas bahwa saya gagal berangkat dan lagi-lagi saya juga harus membayar hasil swab. Di situ hati kecil saya terketuk. Ketika yang mengalami kejadian ini, orang tua ini adalah betul-betul orang yang tidak mampu. Seperti apa perasaan mereka? Sudah gagal berangkat, disuruh bayar hasil swab ini. Untung-untung kalau orang yang mengalami ini adalah orang-orang yang betul-betul mampu. Mereka mempunyai penghasilan tetap. Tetapi seperti apa ketika yang mengalami kejadian ini adalah orang-orang yang betul-betul tidak mempunyai penghasilan tetap. Dimana sekarang ini kita dihadapkan dengan pandemi, banyak saudara-saudara kita di luar sana yang kehilangan pekerjaan, dapatkan penghasilan
yang kurang, menurut saya pribadi ini sangat memprihatinkan. Dan di situ pada saat kejadian itu sempat saya tanyakan kepada petugas, saya kurang tahu apa posisi petugas ini, dan sempat saya komplain, sempat saya tanyakan karena betul-betul saya kasihan dengan orang tua ini. Dia sudah gagal berangkat dan disuruh bayar lagi, membayar hasil swab ini. Dari situ saya menanyakan kepada petugas, saya kurang tahu apakah petugas bagian apa itu. Jadi sempat saya tanyakan kepada petugas, apakah uang orang tua ini tidak bisa dikembalikan? Apakah tidak ada kebijakan yang bisa diberikan kepada orang tua ini, di mana dia kasihan sudah tidak jadi berangkat dan harus membayar hasil swab ini. Menurut saya pribadi sangat-sangat tidak sangat-sangat memprihatinkan. Dan apa tanggapan petugas ini? Dia mengatakan kepada saya bahwa alat yang dia gunakan itu adalah alat yang mereka beli. Jadi di situ saya juga mengatakan bahwa iya Pak, saya mengerti bahwa alat yang digunakan itu adalah alat yang dia beli. Tetapi apakah pemeriksaan ini, apakah tidak bisa dianggarkan? Baik itu APBD, APBN, dan anggaran-anggaran lain. Karena begini, karena yang saya ketahui ada putusan Menteri Kesehatan tentang penanganan pandemi ini, penanganan COVID-19 ini. Jadi kita bisa mengambil dana, mengambil anggaran dari APBD, APBN, dan anggaran-anggaran lainnya. Jadi menurut saya pribadi, mungkin ini bisa diambil di situ. Dan menurut saya pribadi, orang-orang yang positif tidak begitu banyak, teman-teman. Sekali pemberangkatan, untung-untung kalau ada yang positif sampai 5 orang. Palingan yang positif itu 1 sampai 3 orang, teman-teman. Apakah daerah, apakah negara akan merasa rugi ketika mereka membayarkan ini? Coba kita lihat, teman-teman. Kapal yang dia gunakan ini adalah kapal, di mana kapal ini adalah kapal yang disubsidi pemerintah untuk agar perekonomian di antara beberapa pulau bisa terkendali. Jadi ketika yang positif ini, orang tua ini yang tidak jadi berangkat ini adalah pedagang kecil yang ingin berdagang ke pulau-pulau, keluar daerah, dia sudah gagal berangkat dan disuruh bayar lagi hasil swab, sangat memprihatinkan, teman-teman. Kemudian apakah kita tahu keuntungan mereka itu berapa, teman-teman? Jangan samakan pengusaha-pengusaha besar. Pengusaha besar akan menganggap sepele 150.000, tetapi pedagang kecil itu akan merasa sangat dirugikan, teman-teman. Jadi dengan kejadian ini kita harapkan mudah-mudahan pemerintah daerah dan pemerintah pusat betul-betul memperhatikan ini, memberikan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat kecil. Seperti apa? Mereka bisa menghidupi keluarganya
ketika mereka tidak bisa beraktivitas, dibebani dengan pembayaran-pembayaran seperti ini, sangat-sangat memprihatinkan teman-teman. Saat yang kita minta kepada pemerintah sekarang ini, ketika ada yang positif seperti kejadian ini, kita minta kepada pemerintah, ketika yang melakukan pemeriksaan di lapangan adalah masih di naungan fasilitas negara, kita minta coba digratiskan agar rakyat kecil, masyarakat kecil tidak merasa terbebani. Cukup mereka merasa kecewa dengan gagalnya berangkat. Jangan lagi diberikan rasa kecewa ketika mereka disuruh membayar hasil swab yang positif ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga manusia biasa seperti teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.